Pernahkah kalian merasa diawasi oleh sebuah benda mati? Sesuatu yang seharusnya hanya menyimpan kenangan, namun justru terasa seperti sedang menghisap udara di sekitar kalian? Itulah yang dirasakan Rina saat pertama kali menginjakan kaki kembali di rumah tua peninggalan kakeknya di sudut sunyi sebuah desa di lereng Gunung Lawu. Bau kayu lapuk dan sisa-sisa pembakaran kemenyan yang samar langsung menyergap indera penciumannya. Dingin, bukan? Tapi dingin ini bukan berasal dari kabut yang menyelimuti desa, melainkan dari dalam tembok rumah ini sendiri. Rina, gadis berusia 20 tahun yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis, terpaksa pulang untuk mengurus aset keluarga yang tersisa. Di ruang tamu yang luas dan minim cahaya, sebuah bingkai foto berukuran besar tergantung kaku. Itu adalah foto keluarga besar Sanjaya yang diambil tahun 1985. Di sana ada kakek, nenek, paman, bibi, dan orang tua Rina yang masih sangat muda. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk Rina meremang seketika. Mereka semua tersenyum. Bukan senyum bahagia yang biasa kita lihat di album foto, melainkan senyum yang terlalu lebar, terlalu simetris, hingga sudut bibir mereka seolah menyentuh telinga. Mata mereka kosong, seolah-olah mereka dipaksa untuk bahagia di depan lensa kamera. Suasana rumah itu terasa ganjil sejak malam pertama. Saat jam dinding kayu berdentang 12 kali, Rina mendengar suara halus yang sangat asing. Ceklik, ceklik. Suara itu persis seperti bunyi shutter kamera tua. Rina terbangun, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mencium bau formalin yang tajam, sangat kontras dengan wangi melati yang biasanya ditanam neneknya di halaman. Apakah kalian pernah mencium bau kematian yang disamarkan oleh wangi bunga? Rasanya mual dan mencekam secara bersamaan. Rina memberanikan diri keluar kamar dengan hanya bermodalkan lampu senter ponselnya. Langkah kakinya di atas lantai kayu yang berderit seolah memecah kesunyian malam yang pekak. Ia kembali ke ruang tamu. Senter ponselnya menyorot tepat ke arah foto keluarga itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Posisi orang-orang di dalam foto itu berubah. Kakeknya, yang tadinya duduk di kursi tengah, kini tampak sedikit lebih condong ke depan, seolah ingin keluar dari bingkai. Dan senyumnya, senyum itu kini lebih lebar dari sebelumnya, memperlihatkan deretan gigi yang terlalu putih dan runcing. Keesokan harinya, Rina mencoba mencari tahu tentang sejarah foto tersebut kepada Pak Darmo, tetangga paling tua di desa itu. Pak Darmo sempat terdiam lama, tangannya yang gemetar menyulut rokok klobot. Ia bercerita bahwa kakek Rina dulu mengikuti sebuah aliran kepercayaan yang meyakini bahwa kebahagiaan harus diabadikan selamanya agar kekayaan tidak pergi. Ritual itu disebut senyum terakhir. Konon, sebelum foto diambil, wajah setiap anggota keluarga diolesi minyak khusus dari lemak manusia agar otot wajah mereka kaku dalam posisi tersenyum. Mereka dilarang berkedip, dilarang bernafas secara normal, hingga sang fotografer, seorang dukun dari tanah seberang, menangkap jiwa mereka ke dalam plat film. Hati-hati, Nduk, bisik Pak Darmo dengan suara parau. Foto itu lapar. Jika ada kursi yang kosong di dalam bingkai, ia akan mencari penggantinya untuk melengkapi formasi. Malam kedua menjadi puncak teror bagi Rina. Suhu di dalam rumah turun drastis hingga ia bisa melihat uap nafasnya sendiri di udara. Ia tidak lagi mendengar suara ceklik, melainkan suara bisikan yang tumpang tindih. Suara ibunya, ayahnya, kakeknya, semuanya memanggil namanya dengan nada datar yang mengerikan. Rina, kemari, Nduk. Senyum. Ayo senyum. Rina berlari menuju pintu depan, namun pintunya terkunci rapat, seolah-olah kayu-kayunya telah menyatu dengan kusennya. Ia terpojok di ruang tamu. Cahaya bulan yang masuk melalui celah ventilasi menyinari foto keluarga itu. Kini, bingkai emas itu tampak bercahaya redup. Rina melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sosok di dalam foto itu bergerak perlahan. Kulitnya yang pucat seperti lilin tampak mengkilap. Kakeknya mulai merangkak keluar dari bingkai. Tangannya yang kurus dengan kuku hitam panjang mencengkeram tepi bingkai kayu. Satu persatu, anggota keluarga lainnya menyusul.
Mereka semua berdiri mengelilingi Rina di kegelapan ruang tamu, semuanya dengan senyum palsu yang mengerikan itu. "Kenapa kamu tidak tersenyum, sayang?" tanya sebuah suara yang sangat mirip dengan ibunya, namun terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Sosok yang menyerupai ibunya itu mendekat, jarinya yang dingin menyentuh sudut bibir Rina, memaksanya untuk tertarik ke atas. Rina mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencium bau busuk yang luar biasa dari mulut sosok-sosok di depannya. Tiba-tiba, sebuah cahaya kilat yang sangat terang menyambar ruangan itu. Blar! Bukan petir, melainkan kilatan kamera yang sangat besar. Untuk sesaat, Rina merasa tubuhnya kaku, jiwanya seolah ditarik paksa keluar melalui pori-pori kulitnya. Rasa sakitnya luar biasa, seperti 1000 jarum menusuk wajahnya secara bersamaan. Pagi harinya, warga desa menemukan rumah tua itu dalam keadaan sunyi senyap. Pintu depan terbuka lebar, tertiup angin pegunungan yang dingin. Pak Darmo masuk ke dalam untuk mencari Rina, namun rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada barang yang hilang. Namun, saat Pak Darmo menatap foto keluarga besar di dinding ruang tamu, ia jatuh berduduk dan berulang-ulang merapal doa. Di dalam foto tua yang kusam itu, kini ada anggota keluarga baru. Seorang gadis muda berusia 20 tahun, mengenakan kebaya putih berdiri di samping kedua orang tuanya. Gadis itu adalah Rina. Ia berdiri dengan kaku, matanya menatap lurus ke arah siapapun yang melihat foto itu, dan bibirnya dipaksa melengkung dalam senyum yang paling lebar, paling sempurna, dan paling mematikan yang pernah ada. Namun, jika kalian melihat lebih dekat ke arah matanya yang statis, kalian akan melihat setetes air mata yang membeku di sana. Dan tahukah kalian, bagian yang paling mengerikan? Di sebelah Rina, masih ada satu kursi yang kosong yang tersisa. Kursi itu seolah-olah menunggu, mungkin menunggu kalian untuk menjadi bagian dari senyum abadi keluarga Sanjaya. Apakah kalian merasa suhu di ruangan kalian tiba-tiba mendingin sekarang? Coba periksa foto-foto lama di dinding rumahmu. Apakah senyum mereka masih sama seperti kemarin? Atau jangan-jangan salah satu dari mereka baru saja berkedip? Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.